Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepada sabda dan firman-Mu yang kami renungkan, dan semoga lewat permenungan kami hari ini membantu kami untuk semakin menjadi murid-murid-Mu yang mampu menghidupi kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata, "Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus tampak sangat mengasihi dan mencintai murid-muridnya. "Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepada aku," sabdanya, "supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Dan selama Yesus dalam tugas karya dan pewartaannya, Ia selalu berpihak kepada orang-orang miskin, yang tertindas, yang sakit, yang lumpuh, yang berdosa, orang-orang yang tidak mengindahkan kebenaran, orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran, para pemungut cukai, para ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Yesus menjaga dan memelihara mereka, dan Yesus mempersatukan mereka dalam namanya, supaya mereka memperoleh, mengetahui, dan menghidupi, dan sampai pada kebenaran sejati itu. Dan Yesus menjaga mereka. "Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa." Yesus memberikan seluruh firman-Nya, firman yang Ia sampaikan dari Allah Bapa. Kendatipun para murid harus dibenci oleh dunia, karena dengan mendengarkan firman-Nya dan menjadi murid-murid-Nya, mereka berpihak pada kerajaan Allah, dan mereka
bukan lagi dari dunia ini, tetapi pemahaman, konsep dan hidup mereka dipenuhi dengan kerajaan kasih dari Allah dari atas, bukan yang ditawarkan oleh dunia. Yesus juga meminta supaya Allah melindungi mereka dari segala sesuatu yang jahat dan meminta supaya menguduskan mereka dalam kebenaran, dalam firman-Nya yang adalah kebenaran, dalam dirinya sendiri. Firman yang menjadi manusia itu, dalam diri Yesus ada kebenaran. Akulah jalan, kebenaran dan hidup itu. Dan sama seperti Allah mengutus Yesus, Allah yang mewahyukan dan menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, supaya kita mengerti Allah, supaya kita tahu siapa itu Allah dan besarnya kasih sayang Allah kepada kita, dan kita dapat melihatnya dengan mata kepala kita sendiri, konkret, dan bisa kita saksikan hidup dalam sejarah manusia. Begitulah Allah mengutus, mewahyukan, menampakkan dirinya lewat putranya, lewat Yesus Kristus. Maka tugas dan panggilan itu juga diteruskan kepada kita semua sebagai murid-murid Yesus. Dan kita siap diutus untuk mewartakan kerajaan kasih kebenaran itu ke seluruh penjuru dunia. Dan Yesus telah memberikan dirinya supaya kita memperoleh kekudusan dalam kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, doa yang panjang yang disampaikan oleh Yesus bagi para murid-muridnya ini merupakan hal yang sangat penting. Bukti bahwa Yesus sangat mencintai dan berpihak kepada manusia. Yesus mengangkat kita dan menempatkan kita untuk tidak selalu hidup di dalam dunia ini, berpikir hanya sementara di dunia ini, hidup di dunia ini seputar hal-hal duniawi, tetapi Ia mengangkat kita untuk bisa sampai memahami hal-hal yang di atas, hal-hal yang kudus, hal-hal yang ilahi yang telah Ia wartakan. Maka saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid-murid Yesus yang telah ambil bagian dalam tugas karya dan pelayanan sebagai orang Kristen yang telah dibaptis, dengan sendirinya kita memikul beban dan tanggung jawab menjadi pemimpin, menjadi pewarta, menjadi pendoa, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang siap mewartakan kebenaran, yang siap membangun kerajaan bukan dari versi dunia yang berasal dari dunia, tetapi yang berasal dari Allah. Tidak cukup kita hanya mampu mengikuti kegiatan atau rutinitas yang biasa-biasa saja, hal yang kelihatan saja, tetapi harus melampaui dari rutinitas, harus bisa lebih dalam dari sekedar hanya yang kelihatan. Maka panggilan kita untuk membenahi dan membekali diri kita agar kita menjadi murid-murid yang dikasihi Yesus, sama seperti Yesus yang mengasihi kita. Kita semakin serupa dengannya dalam segala hal, tentu dalam hal-hal di mana kita berpihak, ada perhatian bagi saudara-saudari kita yang benar-benar membutuhkan kasih sayang dari kita, perhatian, pertolongan, bantuan, atau apapun dari kita. Karena doa Yesus supaya mereka satu, supaya mereka dijauhkan dari yang jahat, supaya tidak binasa, supaya sama seperti Bapa dan Yesus, kita dan Bapa dan Yesus satu dalam visi dan misi dalam membangun kerajaan Allah, kerajaan yang penuh kasih dan penuh dengan kebenaran. Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan kami.
Kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan, membutuhkan kasih persatuan, membutuhkan jalan kebenaran dan hidup serta kebahagiaan sejati. Semoga kami mampu meneladan Yesus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.